Hai teman-teman Sinar Education, sinari masa depanmu dengan ilmu. Di video kali ini, kita membahas tentang pola bilangan, di mana materi ini merupakan materi matematika SMP kelas 8. Yuk kita mulai. Pengertian pola barisan bilangan. Perhatikan pola batang-batang anak panah berikut. Oke. Nah, di gambar ini banyak batang anak panah pada setiap polanya adalah untuk pola yang pertama itu ada 3 batang panah. Pola yang kedua itu ada, ini pola yang pertama ada 1, 2, 3 batang panah. Pola yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 batang panah. Pola yang 7, salah maaf. Untuk pola yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang panah. Nah, banyak batang, jadi panah ini terbuat dari korek api, maka disebut sebagai banyak batang korek api yang dibutuhkan pada bola berikutnya dapat ditentukan dengan menambahkan 2 batang pada pola sebelumnya. Terlihat di sini. 3 ke 5 itu berarti kan ditambah 2. 5 ke 7 itu ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. 3, 5, 7, 9 itu merupakan salah satu contoh barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, pada barisan bilangan ada pola barisan khusus. Yang pertama ada barisan bilangan asli, lalu ada yang disebut sebagai barisan bilangan ganjil, lalu ada yang disebut sebagai barisan bilangan genap, lalu ada barisan bilangan segitiga, ada barisan bilangan persegi panjang, ada barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat, dan ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Dan masih banyak lagi pola-pola lainnya. Barisan bilangan asli. Ini merupakan pola bilangan asli. Yang pertama, kita lihat di sini titiknya ada 1, nilainya 1. Lalu 2, ini diperoleh dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 2 tambah 1. 4 diperoleh dari 3 tambah 1. 5 diperoleh dari 4 tambah 1. Dan 6 diperoleh dari 5 tambah 1 dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu ada contoh. Pola bilangan asli 5, 10, 15, dan seterusnya memiliki rumus UN sama dengan 5N. Yang ditanya adalah, jika dicari suku keempat dari pola bilangan tersebut, maka UN sama dengan U4 dengan N-nya sama dengan 4, yang artinya suku keempat. Penyelesaiannya, UN sama dengan 5N. Kita peroleh dari sini, UN sama dengan 5N. Maka U4 sama dengan 5 kali 4. U4 sama dengan 20. Artinya, suku keempat dari pola bilangan ini adalah 20. Selanjutnya, barisan bilangan ganjil. Pola barisan bilangan ganjil sebagai berikut. Ini dia. Yang pertama 1, lalu 3 diperoleh dari 1 tambah 2, lalu 5 yaitu diperoleh dari 3 tambah 2, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu ada contoh. Pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. Yang ditanya, jika dicari suku ke-8 dari pola bilangan tersebut, maka UN sama dengan U8. N-nya sama dengan 8 atau suku ke-8. Yang ditanya U8 sama dengan, kita selesaikan. UN sama dengan 2 dikali 8 dikurang 1. U8 sama dengan 2 kali 8 kurang 1 sama dengan 16 kurang 1. U8 sama dengan 15. Maka suku ke-8-nya adalah 15. Selanjutnya barisan bilangan genap.
pola barisan bilangan genap sebagai berikut. 2, 4 diperoleh dari 2 tambah 2, 6 diperoleh dari 4 tambah 2, 8 diperoleh dari 6 tambah 2, 10 dari 8 tambah 2, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Jika ada soal, pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2N. Jika dicari suku ke-8 dari pola bilangan tersebut, maka UN sama dengan U8 dengan N sama dengan 8. Yang ditanya U8 sama dengan berapa? Kita gunakan rumusnya UN sama dengan 2N dengan N-nya 8. Maka U8 sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16. Selanjutnya ke barisan bilangan segitiga. Pola barisan bilangan segitiga adalah sebagai berikut, yaitu 1, lalu 3, di mana 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2, lalu 6 diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3, 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 15, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15. Contoh, pola bilangan segitiga yaitu 1, 3, 6, 10, 15, 20, 1, dan seterusnya. Dengan rumus UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2. Jika dicari suku ke-7 dari pola bilangan tersebut, maka yang diketahui UN sama dengan U7 dengan N-nya sama dengan 7, ditanya U7 sama dengan berapa. Mari kita selesaikan. Rumusnya UN sama dengan N dikali N tambah 1 per 2, maka U7 sama dengan 7 dikali 7 tambah 1 per 2, sama dengan 7 kali 8 per 2, sama dengan 56 per 2, sama dengan 28. Artinya, suku ke-7-nya sama dengan 28. Selanjutnya ke pola Selanjutnya barisan bilangan persegi panjang. Pola barisan bilangan persegi panjang adalah sebagai berikut: 2, 6, 12, 20. Dan seterusnya, di mana 2 diperoleh dari 1 kali 2, 6 diperoleh dari 2 kali 3, 12 diperoleh dari 3 kali 4, dan 20 diperoleh dari 4 kali 5. Salah satu barisan bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Jika ada pola bilangan persegi panjang yaitu 2, 6, 12, 20 dengan rumus UN sama dengan N dikalikan dengan N tambah 1, jika dicari suku kelima dari pola bilangan tersebut, maka UN sama dengan U5 dengan N-nya sama dengan 5. Ditanya U5-nya berapa? Mari kita selesaikan. UN sama dengan N dikalikan N ditambah 1. U5 sama dengan 5 dikali dengan 5 tambah 1, sama dengan 5 kali 6, sama dengan 30. Artinya suku kelima dari pola bilangan ini adalah 30. Selanjutnya, barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Pola barisan bilangan persegi adalah sebagai berikut, yaitu 1 diperoleh dari 1 pangkat 2, 4 diperoleh dari 2 pangkat 2, 9 diperoleh dari 3 pangkat 2, 16 diperoleh dari 4 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi, barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Jika ada pola barisan bilangan persegi yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan seterusnya dengan rumus UN sama dengan N pangkat 2, jika dicari suku ke-7 dari pola bilangan tersebut adalah diketahui UN sama dengan 7 dan N pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2. Yang ditanya U7. Kita selesaikan. UN sama dengan N pangkat 2, maka U7 sama dengan 7 pangkat 2. Jadi U7-nya sama dengan 49. Maka suku ke-7 dari barisan bilangan kuadrat adalah 49.
barisan bilangan pada segitiga barisan bilangan pada segitiga Pascal. Beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Yang ketiga, bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Misalkan diagonal pertama 1, 1, 1, barisan bilangannya konstan. Diagonal kedua itu 1, 2, 3, 4, barisan bilangan asli. Dan diagonal ketiga 1, 3, 6, 10, barisan bilangan segitiga. Perhatikan di sini. Oke. Ini baris pertama, angka 1, baris kedua 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1. Lihat, diawali dan diakhiri dengan angka 1. Selanjutnya, setiap bilangan itu diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di bagian atasnya. Lihat, ini 1, 1, 1. 2, ini diperoleh dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari 1 tambah 2. 4 diperoleh dari 1 tambah 3. Begitu ya. Selanjutnya, bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Lihat di sini. 1, 1, 1. Berarti dia disebut sebagai bilangan konstan. Diagonal yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia bilangan asli. Lalu diagonal yang ketiga 1, 3, 6, 10. Barisan bilangan segi 3 ini 1, 4, 10 juga ada pola bilangannya. Bisa kalian cari. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sinari masa depanmu dengan ilmu. Dadah.